menyanyi kebesaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bersorak Tuhan. Engkau bersorak atas setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami mau terus memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya, di dalam kemegahan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, hadirat-Mu menyertai kami. Haleluya, amin, amin. Haleluya, sekali lagi beri sorak-sorak bagi Tuhan kita. Pujilah nama Tuhan. Sambil nyanyi, sambil melihat, layangkan pandangan saudara. Lihat betapa dahsyat Allah kita, amin. Sampai hari ini kita ada itu semua karena kebaikan Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita sebagai penolong, amin. Saudara, angkat suaramu, katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan sekali lagi katakan, Tuhan Allah, haleluya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan sukacita. Mari katakan pujian firman ini. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah, haleluya. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Mari umat Tuhan saja katakan, oh Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak. Haleluya. Allah bersukacita. Allah ditinggikan di atas pujian umatnya. Oh, Tuhan Allah. Haleluya. Menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Katakan, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Amin, haleluya. Pujilah Dia di tempat kudusnya. Berapa banyak yang percaya, yang bersama-sama dengan saya, yang percaya Allah itu baik. Lebih dari sekedar kata-kata Allah itu baik, saudara. Dari kedalaman hatimu, Allah itu baik, amin. Apapun situasimu, apapun keadaan kita saat ini, Allah kita baik, amin. Haleluya. Saudara mau terus menyanyi buat Tuhan, meninggikan namanya, nyanyikan pujian ini, sangat sederhana. Dari hatimu katakan, ya Allah baik, ya Allah baik. Katakan kepada situasimu, saudara, ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik, Allah baik bagiku. Allah baik, katakan, ya Allah baik. Yesus Engkau baik, ya Allah baik. Haleluya. Ya Allah baik, Allah baik. Amin bagiku. Haleluya. Nyanyikan sekali lagi, God is so good.
Dahsyat Allah di tempat ini saudara. Saudara penuh dengan sukacita. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Katakan saudara, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Hadirat-Mu yang manis Tuhan dan lembut, haleluya, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil, nyanyikan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Saya coba kembali bangkit berdiri dalam hadirat-Nya. Roh Kudus hadir di sini. Engkau mengalir di bait suci. Kami percaya perkara ajaib terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang
antara kita. Haleluya, ya Roh Kudus hadir dalam hidup kami di tengah-tengah umat-Mu. Haleluya, kami perlu Engkau. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dunia online. Kami sungguh-sungguh bersyukur walaupun kita tidak bisa berjumpa secara fisik, tetapi kita masih bisa bertemu secara online. Ini sesuatu hal yang sungguh sangat indah adanya. Oleh karena itu, syukurilah. Jangan kita mengeluh karena situasi kondisi yang seperti ini, tapi biarlah kita tetap bersuka cita karena Tuhan selalu hadir di dekat kita semuanya. Hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang beberapa kali sudah saya sampaikan dengan tema yang sama, kali ini saya juga akan menyampaikan seri berikutnya, yaitu bagian yang keempat, yaitu sukses di masa yang sulit. Tetapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada baiknya kita berdoa supaya Roh Kudus menolong kita, memimpin kita, dan membantu kita untuk mengerti dan memahaminya. Mari kita berdoa. Bapa, kami memohon kasih karunia-Mu dan menolong kami sehingga kami dapat mengerti kebenaran firman Allah yang akan diseberangkan kali ini. Kami sungguh-sungguh membutuhkan hikmat daripada-Mu supaya kami dapat menangkap intisari daripada kebenaran ini, dan kami yakin itu akan memberi kekuatan dan pemahaman kepada kami lebih baik lagi. Oleh sebab itu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sengaja memilih sukses di masa yang sulit. Ini bukan sekedar memilih. Saya sudah berdoa dan bergumul, dan akhirnya Tuhan memberikan tema ini kepada saya lewat satu perikop firman Allah yang ada dalam Injil Lukas pasal yang ke-5. Oleh karena itu kita akan melihat bagian yang keempat ini, apa yang Tuhan mau kita lakukan, yaitu berani melakukan yang berbeda. Berani melakukan yang berbeda. Kita selama berpuluh-puluh tahun sudah melakukan hal yang sama dan yang itu dan yang itu. Tetapi dalam masa pandemi ini, mau tidak mau kita harus berpikir ulang karena kita sudah tidak bisa melakukan hal-hal yang dahulu kita lakukan. Salah satu contoh, kita sekarang tidak bisa bertemu kembali satu dengan yang lainnya karena takut COVID yang ada di mana-mana dan kita tidak tahu posisinya. Oleh karena itulah pemerintah mulai melakukan pembatasan-pembatasan kepada kita dan aturan-aturan protokol kesehatan supaya kita tidak terpapar oleh COVID. Mau tidak mau kita harus melakukan hal yang tidak biasa kita lakukan pada waktu itu. Oleh karena itulah kita berani melakukan yang berbeda. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Allah mengatakan sebagai berikut. Lukas pasal 5, 4 dan 5 dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan
Lebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ini perintah Tuhan Yesus kepada Simon Petrus yang telah meminjamkan perahunya, di mana Tuhan pakai untuk mengajar masyarakat pada waktu itu. Selesai mengajar, maka Tuhan meminta Simon untuk bertolak ke tempat dalam yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu, dan kemudian Simon Petrus diperintahkan untuk menebarkan jalannya di tempat yang dalam untuk menangkap ikan. Ini reaksi daripada Simon Petrus. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Respon Petrus terhadap permintaan Yesus memunculkan dua pendapat sekalian. Yang pertama, yaitu ia tidak sepaham dengan Yesus. Mengapa kok dia tidak sepaham dengan Yesus? Karena sudah dari sejak dulu kala, sejak dia masih kecil, karena Simon adalah anak nelayan, dia sudah tahu kalau menangkap ikan itu waktunya malam hari, di mana ikan-ikan mulai naik ke permukaan air, dan pada waktu itulah saatnya jala ditebarkan dan bisa menangkap ikan. Tetapi pada malam itu Simon tidak mendapatkan apa-apa. Sepanjang malam dia berusaha, dia bekerja sampai kelelahan, bahkan fajar menyingsing, dia belum mendapatkan seekor pun. Itulah sebabnya pada waktu Tuhan mengatakan, meminta dia untuk menebarkan jala di siang hari, maka Simon memberi reaksi. Dia mengatakan, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, dan kami tidak menangkap apa-apa." Kalimat ini merupakan kalimat yang menyatakan ketidaksependapatan antara Petrus dengan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena yang diminta oleh Yesus itu tidak biasa. Itu bukan sesuatu yang populer. Karena menangkap ikan itu harus malam hari. Ini di siang hari bolong. Dia harus menebarkan jala. Dan ikan-ikan biasanya pada waktu siang hari, maka ikan-ikan itu akan sembunyi di tempat yang dalam. Itulah yang dilakukan makan oleh Simon karena permintaan Tuhan Yesus. Yang kedua, Petrus akhirnya terpaksa melakukan. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kalimat yang mengatakan, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ini jawaban Petrus yang menandakan ia melakukan dengan terpaksa. Tidak tahu karena sungkan dengan Tuhan, atau tidak tahu karena dia habis mendengarkan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, atau karena dia sudah mengenal Kristus yang begitu baik, maka akhirnya Simon pun melakukan, tetapi dengan rasa terpaksa. Mengapa? Karena Simon segan untuk melakukan yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, manusia itu suka dengan pola yang lama. Manusia menikmati sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Karena begitu sukanya, sampai-sampai tidak mau mencoba cara lain. Contoh, pada waktu Bapak Ibu pergi ke gereja, ingat,
Bapak Ibu selalu duduk di bangku atau di kursi yang sama. Tidak mau pindah ke kursi yang lain kecuali ada orang baru yang datang lebih dahulu, kemudian duduk di kursi di mana Bapak Ibu biasa duduk, maka dengan berat hati mencari kursi yang lain. Tetapi minggu berikutnya pasti Bapak Ibu akan kembali ke kursi di mana Bapak Ibu selalu duduk di tempat itu. Contoh yang kedua saya bisa memberikan yaitu pada waktu lagu pujian yang dipanjatkan atau dinyanyikan oleh WL dan timnya. Lagu-lagu itu lagu-lagu yang baru. Maka kita merasa, wah ini lagu ndak enak, ndak bisa diresapi. Kok kenapa ndak memakai lagu-lagu yang ini atau yang itu? Yang itu maknanya betul-betul dapat kita rasakan. Nah, ini salah satu dari sudut yang berbeda karena kita sudah terbiasa dengan lagu-lagu yang lama, sehingga pada waktu ada lagu yang baru, kita tidak bisa menikmatinya. Mengapa? Karena memang kita suka untuk menikmati hal-hal yang lama. Jadi hal ini terjadi hampir di semua gereja. Sampai-sampai rela tidak datang ke gereja gara-gara kursinya ditempati oleh orang lain atau lagu-lagu pujian yang dipersembahkannya tidak cocok dengan selera kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disadari atau tidak, dunia sudah mewariskan suatu pola bagaimana orang harus hidup. Sayangnya, dunia ini sudah ada di bawah kuasa dosa. Akibatnya, apa yang ditawarkan banyak yang bertentangan dengan firman Allah, bertentangan dengan pola Allah, bertentangan dengan cara Allah. Itulah yang harus kita sadari dan kita ketahui. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya memberikan satu contoh. Perbedaan apa yang ditawarkan oleh dunia dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yaitu dalam Matius pasal yang kelima ayat 44 dikatakan begini. Kalian telah mendengar orang berkata, kasihlah temanmu dan bencilah musuhmu. Ayat 44 ini adalah saran daripada Tuhan Yesus. Dikatakan, tetapi aku berkata, kasihlah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kalian. Jadi dari dua ayat ini kita sudah bisa melihat perbedaannya yang sangat tajam. Yang satu mengatakan agar kita akan mengasihi orang yang mengasihi kita dan membenci musuh-musuh kita. Tetapi Tuhan justru mengatakan, kasihlah musuhmu dan berkatilah dia, doakanlah dia. Orang-orang yang menganiaya kalian, yang menganiaya kamu. Berbeda bukan? Dan tetapi itulah yang Tuhan mau supaya kita memang memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang dunia. Sebab kalau kita melakukan yang sama, maka orang tidak akan tahu siapakah orang yang mengenal Allah dan siapa yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pola yang dianut dunia itu mengutamakan yaitu menghalalkan segala cara untuk menjadi kaya. Saya tidak perlu cerita hal ini karena itu bukan rahasia lagi tetapi merupakan rahasia umum. Yang kedua, dapat saling menjatuhkan asal keinginannya tercapai. Itu juga sudah terbukti banyak pada waktu masa-masa kampanye mereka bisa bersatu satu dengan yang lainnya, para pemimpin
Tetapi setelah itu mereka bisa saling membinasakan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, suka mengumbar emosi kemarahan. Kita bisa menyaksikan itu dalam berita-berita, surat kabar maupun medsos maupun televisi. Kita bisa melihat banyak orang-orang yang suka mengumbar nafsunya hanya dengan masalah yang kecil, hanya masalah yang sepele, dengan masalah yang tidak ada artinya, tetapi mereka membuat heboh dan itu sudah terbukti. Yang keempat, pembenci Allah. Orang-orang dunia tidak suka dengan Allah. Itu Bapak Ibu bisa membaca nanti di dalam kitab Roma pasal 1 30 sampai 31. Yang kelima, mendewakan kedagingan. Pasti Bapak Ibu mengamenkan yang kelima ini. Oleh karena itulah kita mesti sadar apa yang ditawarkan oleh dunia itu benar-benar bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Tuhan minta supaya kita berani melakukan yang berbeda. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, semua pola yang ditawarkan oleh dunia ini sifatnya hanya sementara dan membawa akibat yang fatal. Ini harus kita ingat. Jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari, tetapi sudah terlambat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, itulah sebabnya dalam Galatia pasal 5:21, firman Allah memberi nasihat kepada kita terhadap semuanya itu. Ku peringatkan kamu. Ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahkan barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wow, kalau kita membaca ayat ini, Rasul Paulus begitu tegas mengatakan. Dikatakan, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi barang siapa yang melakukan semuanya itu, jangan bermimpi kalau kita bisa diterima oleh Allah di dalam kerajaannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita sebagai orang percaya, kita berani meninggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang akan menjerumuskan kita. Tuhan berpesan kepada kita semuanya. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, mengatakan begini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau kita menyimak kalimat ini, sekalian, Tuhan memang meminta supaya kita berbeda. Kita tidak sama dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita harus berubah. Kita meninggalkan pola dunia. Kita meninggalkan hal-hal yang bertolak belakang dengan firman Allah. Kita harus berani melakukan itu. Kita harus memiliki gaya hidup, lifestyle yang berbeda dengan orang-orang di luar sana. Supaya demikian, maka dunia bisa melihat siapakah pengikut Kristus dan siapakah pengikut dunia. Ayat selanjutnya dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita masih bersatu dengan dunia, kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Karena
Apa yang ada di dalam dunia itu campur aduk. Bahkan yang benar bisa menjadi salah, yang salah bisa menjadi benar. Dan kalau kita ada di dalamnya, maka kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu kita harus keluar dari dalamnya supaya kita bisa melihat mana yang benar dan mana yang tidak baik. Itulah yang Tuhan minta. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan sebagai berikut. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini. Melainkan, jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru. Jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Saya bisa menceritakan kesaksian banyak orang yang dahulu hidup dengan bergelimangan dosa. Setelah dia bertemu dengan Kristus dan mengalami perubahan hidup yang 100%, maka orang-orang ini sering kali menyaksikan bahwa kehidupan setelah berjumpa Kristus itu merupakan satu kehidupan yang membahagiakan, satu kehidupan yang menyenangkan, suatu kehidupan yang betul-betul memberi kebahagiaan. Dan memang ini merupakan tujuan Kristus mati di kayu salib, membayar harga tebusan itu, agar memberikan kesempatan kepada orang-orang yang ketemu dengan Tuhan dan siap merespon panggilannya, sehingga hidupnya mengalami satu perubahan yang dirubah oleh kuasa Allah sedemikian rupa, sehingga kehidupan yang dahulu dipakai untuk hal-hal yang tidak baik, akhirnya mereka mulai sadar dan mulai hidup dengan tatanan Tuhan, dan akibatnya mereka merasakan satu kebahagiaan. Orang-orang itu berani melakukan yang berbeda. Bahkan mereka berani kalau diusir, tidak diakui sebagai keluarga, tidak mendapatkan harta warisan. Bagi mereka itu bukan masalah, karena sekarang mereka sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali di dalam Yohanes pasal 21, Tuhan meminta pada murid-muridnya untuk melakukan hal yang tidak biasa. Pada waktu itu, setelah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya, maka Petrus bersama teman-temannya, mereka berencana untuk kembali mencari ikan, melanjutkan pekerjaannya yang lama. Semalam-malaman mereka coba mencari ikan, tidak mendapatkan seekor pun. Dan pada waktu mereka mulai menepi, maka Tuhan sudah menunggu di pinggir pantai itu. Dan Tuhan bertanya kepada mereka, apakah ada ikan, hai anak-anakku? Maka jawab mereka, tidak. Kami tidak mendapatkan ikan seekor pun. Pada waktu itu murid-murid belum sadar bahwa yang bertanya itu adalah Yesus. Oleh sebab itu mereka menjawab secara jujur, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Itulah sebabnya kemudian Tuhan memberikan satu petunjuk kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Kembali Bapak Ibu, apa yang diperintahkan Tuhan ini benar-benar menjadi sesuatu yang tidak biasa. Karena siang hari menebarkan jala itu tidak akan mendapatkan ikan. Tetapi pada waktu Tuhan mengatakan, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Dan murid-murid akhirnya pada waktu itu melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan.
Kita akan melihat hasilnya seperti apa. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, 6, dan 7, kita bisa melihat hasilnya luar biasa loh sekalian. Sampai dalam mereka koyak, perahu mereka tidak bisa menampung semua ikan yang didapatnya. Dengan terpaksa mereka memanggil teman-teman nelayan supaya datang membawa perahunya. Akhirnya sekali tebar itu mendapatkan 2 perahu ikan, sampai firman Allah mengatakan hampir tenggelam kedua-duanya. Jadi kita bisa melihat hasil yang diperoleh mengikuti petunjuk Tuhan itu betul-betul membuat keajaiban, membuat keterkejutan, keterkaguman murid-murid semuanya. Karena itu tidak pernah terjadi, tetapi itu dialami oleh para murid. Pada waktu di Injil Yohanes, di mana murid-murid diminta menebarkan jalannya di sebelah kanan, juga mengalami hal yang sama. Sekali tebar di sebelah kanan perahu, maka mereka mendapatkan ikan. Jumlahnya dihitung di sini ya sekalian, yaitu 153 ikan besar-besar. 153. Kalau yang pertama mereka tidak sempat menghitung karena 2 perahu saja sudah hampir tenggelam. Tetapi kali ini mereka mendapatkan ikan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mesti jujur ya. Seringkali kita itu berpikir kalau kita tidak mengikuti pola dunia, maka kita tidak akan mendapatkan rezeki. Kalau kita tidak mengikuti pola yang sudah terpola oleh dunia ini, maka kita dibayang-bayangi dengan kebangkrutan, takut rugi, dan lain sebagainya. Sehingga seringkali untuk mengikuti apa yang Tuhan sarankan, apa yang Tuhan firmankan, itu kita mesti bergumul lebih dahulu. Kita mesti bertanya-tanya lebih dahulu. Apa benar ini bisa dilakukan? Karena kok tidak masuk akal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau dorong dan saya mau sarankan kepada Bapak Ibu, kalau itu Allah yang memerintahkan, lakukanlah, maka kalian akan melihat kebesaran Tuhan. Kita harus berani bertindak dengan cara yang berbeda, tetapi ingat, harus sesuai dengan petunjuk Tuhan. Konsekuensinya, kita harus akrab dengan Tuhan. Sebab kalau kita tidak akrab dengan Tuhan, bagaimana kita mendapatkan petunjuk-petunjuk daripadanya? Tetapi kita berani bertindak dengan cara yang berbeda, supaya kita bisa melihat dan bisa mengerti dan bisa memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Kunci untuk keberhasilan para murid dan sekalian, yaitu mereka melakukan 2 hal. Mereka siap melakukan yang berbeda. Untuk melakukan yang berbeda memang bukan satu pekerjaan yang mudah. Bukan satu pekerjaan yang enak. Karena kita sudah terpola dengan kebiasaan yang sudah sekian lama digeluti. Oleh karena itu, untuk melakukan yang berbeda, itu membutuhkan suatu keberanian dan siap menanggung resiko. Bayang-bayang yang menakutkan itu ada di depan kita. Tetapi kalau kita berani melakukan, bayang-bayang itu akan tersingkir. Akan pindah ke tempat lain dan kita akan melihat keajaiban Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua, mereka mengikuti petunjuk Tuhan dan melaksanakannya. Bagian ini merupakan sesuatu yang sangat penting sekali. Pekerjaan ini sebenarnya suatu pekerjaan yang mudah. Sebab manusia seringkali masih mengutamakan yaitu penalaran yang
dihasilkan oleh pikirannya, membuat apa yang Tuhan tunjukkan dan untuk kita laksanakan itu menjadi sulit. Karena kita masih berpikir mengikuti penalaran kita. Sehingga kita meragukan kemampuan dan pemikiran Tuhan. Padahal Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itulah, mari kita akan belajar bersama-sama. Contohnya itu ada Petrus, saudara sekalian. Petrus yang sudah dilahirkan sebagai anak nelayan. Oleh sebab pada waktu Tuhan mengatakan, wah, tidak mungkin Tuhan, semalam-malaman kami sudah mencari ikan, seekor pun tidak mendapatkan. Kalau saya bisa meneruskan, itu di Alkitab tidak ada. Apatah lagi menebarkan jala di siang hari. Itu pikiran Petrus sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Langkah yang ketiga, yaitu langkah untuk sukses di masa yang sulit, yaitu memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus, memiliki kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus, dan berani bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. 3 hal ini penting sekali. Karena kalau kita melangkah dengan membabi buta, walaupun itu berbeda dengan kebiasaan, tidak akan menjamin kita akan berhasil. Tetapi kalau ketiga hal ini menyertai kita, saya jamin Bapak Ibu akan sukses di masa yang sulit ini. Memiliki hubungan yang akrab dengan Yesus. Untuk akrab dengan Yesus dibutuhkan, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ini akan menghasilkan, yaitu kita menjadi keluarga Allah. Wah, dahsyat. Yohanes 1 ayat 12 katakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Amin. Ini sesuatu hal yang luar biasa sekalian. Oleh karena itu mari kita akan berusaha sedemikian rupa supaya kita menjadi keluarga Allah. Yang kedua, dikuduskan. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita diterima sebagai anggota keluarga Allah, maka semua kesalahan, semua dosa yang kita lakukan sebelum kita mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu akan disingkirkan. Kita akan disucikan. Kita akan dibersihkan. Sehingga kita di hadapan Allah seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Dan ini merupakan sesuatu yang penting. Karena selama dosa itu masih ada di hati dan pikiran kita, masih mewarnai tingkah laku kita, maka Tuhan tidak akan mungkin mendekat kita seperti kalau kita itu sudah dibersihkan. Kita ada keakraban di situ. Sehingga Kristus bisa berbicara dengan kita, dan kita juga bisa mengutarakan isi hati kita, dan ini sesuatu komunikasi yang sangat-sangat baik sekali. Yang ketiga sekalian, kita akan mengalami pembaharuan. Setelah kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita dikuduskan. Setelah dikuduskan, maka hal-hal yang dirusak oleh karena dosa itu, maka akan diperbarui oleh Tuhan. Potensi yang sudah lumpuh karena dosa itu akan dikembalikan, di-upgrade oleh Tuhan. Oleh karena itu 2 Korintus 5 ayat 17 katakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu. Lihatlah, hal-hal yang baru sudah datang. Yang lama, yang dikuasai oleh dosa, satu persatu
akan disingkirkan, meninggalkan kehidupan kita. Yang baru mulai berdatangan untuk mewarnai kehidupan kita. Dan hasilnya sekalian ada di dalam pertama Yohanes 3:9 dikatakan, orang yang telah lahir dalam keluarga Allah tidak membiasakan diri berbuat dosa. Sebab sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Sekarang hidup Allah ada di dalam dia. Wow, luar biasa ini. Maka ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Karena ia dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam dia. Ia telah dilahirkan kembali. Hafalkan ayat ini Bapak Ibu. Supaya ini menjadi suatu motivator yang ada dalam hati kita. Sehingga pada waktu kita menghadapi pergumulan, melakukan dosa atau tidak, apakah kita bisa menang atau tidak. Kalau ayat ini kita hafalkan, maka ini akan menolong kita sehingga kita akan ada satu keyakinan bahwa kita bisa memenangkan pergumulan itu, karena memang orang yang sudah di dalam Kristus tidak akan melakukan hal-hal yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. Mengapa? Sebab hidup Allah ada di dalam kita. Sebab hidup Allah ada di dalam kita. Yang kedua, kita dikendalikan oleh hidup baru yang tertanam di dalam kita. Wah, ini sesuatu hal yang membahagiakan dan membanggakan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang kedua, memiliki kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus. Agar kita tahu kehendak Allah. Di samping kita bisa membaca firman Tuhan, tetapi kita mengakui terus terang, firman Allah tidak akan bisa menjawab semua peristiwa dan kejadian yang sedang terjadi spontan itu. Karena kita tidak mengingat semua isi Alkitab. Terlebih lagi mereka-mereka yang tidak pernah membacanya. Bagaimana mereka bisa tahu itu kehendak Allah atau bukan. Oleh karena itulah, kadang-kadang Tuhan berfirman, memberikan petunjuk-petunjuk kepada kita. Nah, kita harus bisa mendengar. Contohnya, Daud dalam peperangan melawan Saul pada waktu dia dikejar-kejar maupun melawan musuh-musuhnya, dia selalu minta petunjuk dari Allah, dan Allah mulai berbicara kepada dia apa yang harus dia lakukan, dan dia tidak sempat membuka kitab Taurat dan sekalian. Tapi pada waktu itulah dia mendengar suara Allah. Nah, demikian juga dengan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa kok kita harus mendengarkan suara Roh Kudus? Ya, karena Roh Kuduslah yang sekarang ini diberi tugas untuk selalu berkomunikasi dengan orang percaya. Itu tugas Roh Kudus. Oleh karena Tuhan mengatakan, lebih beruntung jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, penolong itu akan kuutus datang kepadamu, dan dia akan menyertai kamu senantiasa. Nah, di dalam Yohanes pasal 16:13 kata begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti Roh Kudus akan berbicara. Amin. Roh Kudus akan berbicara kepada kita. Kemudian dikatakan lebih lanjut, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang diberitahukannya, dikatakannya, diinformasikan kepada kita. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang.
Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang Roh Kudus bisa bekerja pada waktu kita membaca Alkitab. Sehingga ayat itu begitu kuat berbicara kita, yang seringkali itu disebut sebagai rema. Tetapi Roh Kudus juga seringkali berbicara lewat hati nurani kita. Sehingga kita bisa mengambil keputusan yang pas sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana cara mendengar Roh Kudus? Ya, itu merupakan tema yang tersendiri, tidak mungkin disampaikan pada hari ini. Yang terakhir sekalian, berani bertindak sesuai dengan petunjuk Allah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini merupakan kunci terakhir. Yakobus mengatakan, kalau kita hanya pendengar, tetapi tidak berani berbuat, maka nol. Iman itu tanpa perbuatan tidak ada efeknya, tidak ada hasilnya. Oleh karena itu, ini langkah terakhir ini sekalian, harus kita berani melakukannya. Saya sebenarnya bisa mengambil banyak contoh untuk hal ini. Tetapi karena waktu, maka saya akan sebutkan saja nama-nama mereka. Contohnya sekalian, Abraham, Yusuf, Musa, Nuh, Daud, Petrus CS, Paulus, dan lain-lain. Mereka mengalami mukjizat kebesaran Allah. Karena apa? Berani mereka melakukannya. Walaupun tidak masuk akal mereka. Tidak masuk akal mereka. Abraham mempersembahkan anaknya yang satu-satunya. Nuh diminta membuat bahtera. Dan itu merupakan pengalaman yang pertama. Yusuf, demikian juga dengan Musa, dan lain sebagainya. Tetapi akhirnya mereka sebagai orang-orang yang betul-betul menyaksikan keajaiban Tuhan. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, ya itu kan hamba-hamba Tuhan. Pastilah itu terjadi. Oh tidak sekalian. Saya beri contoh yang lain, janda Sarfat. Dia bukan hamba Tuhan. Dia orang biasa seperti saudara pada umumnya. Tetapi pada waktu Nabi Elia datang pada dia, minta supaya dibawakan roti yang kecil. Dia berani melakukannya. Padahal dia tinggal punya segenggam tepung, sedikit minyak. Dan setelah itu dia katakan akan mati bersama anaknya. Tetapi karena Nabi Elia memintanya, maka dia melakukannya. Akhirnya dia terpelihara di masa paceklik. Sampai selesai masa paceklik, maka mereka mulai kembali beraktivitas. Demikian juga dengan janda Nabi. Pada waktu datang pada Elisa. Elisa mengatakan, cari tempayan sebanyak-banyaknya. Minta sama tetangga-tetangga. Setelah itu, tutup semua pintu. Dan minyak yang tinggal sedikit di buli-buli itu dituangkan di dalam tempayan atau bejana itu. Kalau penuh, pindahkan. Diisi, penuh, pindahkan. Dan akhirnya semua hutangnya pun dapat terbayar. Bahkan ada lebihnya. Naaman, walaupun awalnya marah-marah pada waktu diminta untuk masuk ke sungai Yordan. Tetapi akhirnya dia sembuh. Demikian juga dengan Rut, berani meninggalkan bangsanya dan pergi ke Israel, ikut mertuanya. Satu keberanian. Rahab, demikian yang sudah terjadi. Dia menyembunyikan 10 pengintai, 10 orang kusta yang diminta untuk menghadap ke imam-imam. Pada peraturan mengatakan, kalau mereka masuk ke kota, habislah mereka dirajam dengan batu. Tetapi karena Tuhan yang menyuruh, mereka ada satu keberanian untuk melakukan yang berbeda. Dan 10-10 sembuh semuanya. Demikian juga dengan orang yang buta. Diminta untuk pergi ke kolam Siloam.
dia pergi dan sembuh. Dan masih banyak lagi sekalian yang bisa saya sebutkan contoh-contoh yang ada, dan semuanya waktu mereka melakukan dengan penuh keberanian, mereka melihat keajaiban Tuhan, kebesaran Tuhan. Demikian pula dengan kita sekalian. Kalau kita berani meninggalkan pola dunia ini dan mengikuti polanya Allah di masa-masa yang sulit ini, di mana orang-orang sedang mengeluh, banyak pengusaha-pengusaha yang bangkrut, dan banyak orang-orang yang sudah pas-pasan, tidak punya makanan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita berani melakukan apa yang Tuhan minta, kita akan lihat sukses itu akan menyertai kita. Sukses itu akan mengikuti kita, sehingga kita akan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya, untuk sukses di masa yang sulit ini, harus siap menjadi berbeda dengan dunia, dan siap mengerti cara Allah untuk, walau dibutuhkan, yaitu memiliki hubungan yang intim dengan Allah, peka terhadap bisikan Roh Kudus, dan berani melangkah seperti petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Saya harap setelah Bapak Ibu mendengar firman Allah, renungan yang disampaikan hari ini, Bapak Ibu menjadi orang yang optimistis dan berani melakukan yang berbeda, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Bapak Ibu akan sukses di masa yang sulit ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena kuasa kasih kebesaran. Biar Engkau yang akan terus bekerja dan memberkati umat. Supaya demikian maka anak-anak-Mu boleh melihat kebesaran. Haleluya. Sebelum kita berpindah untuk melakukan perjamuan kudus hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu yang setelah mendengar renungan ini mengatakan, Pak Simon, berdoa untuk aku. Mari, tumpangkan tangan kananmu di dadamu. Kita akan berdoa. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang ditumpangkan di atas dada anak-anak-Mu ini sebagai satu tanda bahwa mereka sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah Engkau hadir di mana mereka ada pada saat ini, supaya mereka benar-benar dapat merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kau akan beri keberanian kepada anak-anak-Mu Tuhan, untuk melakukan kebenaran firman-Mu, petunjuk-petunjuk-Mu Tuhan. Baik yang itu tertulis di dalam Alkitab maupun suara dari Roh Kudus. Dialah Tuhan sendiri yang akan menolong semuanya. Dan pada saat ini Kau kuatkan, Kau hiburkan, dan Kau beri satu keyakinan bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Dia tidak akan pernah ingkar janji. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam sakramen kudus, yaitu kita semua akan mengingat penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menderita karena Tuhan mau kita bahagia. Tuhan menderita karena Tuhan mau kita sukses di masa yang sulit ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, silakan mengambil persiapan untuk perjamuan kudus yang sudah disiapkan di tempat masing-masing. Mari kita mengucapkan syukur lebih dahulu kepada Tuhan karena Tuhan yang sudah menolong kita. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau sudah memberkati kami semuanya, dan sekarang kita ingin masuk dalam perjamuan kudus. Oleh karena itu, Engkau akan memberkati anak-anak-Mu semua. Dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Baik, mari kita ambil
bahan-bahan persediaan kita untuk perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan hosti dan air anggur, maka boleh dipersiapkan dan kita buka bersama-sama. Haleluya. Kemudian kita ambil hostinya, atau di situ ada roti atau ada apapun yang melambangkan tentang tubuh Kristus. Kita akan ambil bersama-sama, kita angkat di hadapan Tuhan, dan kita ucapkan terima kasih karena Tuhan sudah menolong kita. Bapa, kami berterima kasih karena Engkau sudah berkorban bagi kami. Engkau sudah menolong kami, Tuhan, pada waktu kami ada di bawah kuasa dosa. Kami bergelimangan dengan dosa, tapi Engkau rela mati di kayu salib untuk membayar harga tebusan itu, dan semuanya telah lunas dibayar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Semuanya itu telah dilambangkan dari roti ini, Tuhan, yang dipecah-pecahkan sebagai lambang tubuh Kristus yang hancur karena dosa umat manusia. Karena biarlah nama Tuhan dipermuliakan lewat semuanya ini. Haleluya. Bapak Ibu, pada malam itu Tuhan Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang dihancurkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali kamu makan roti ini. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, sekarang angkatlah air anggur atau teh atau sirup yang sudah tersedia. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena darah-Mu yang telah Kau curahkan sehingga kami boleh disucikan oleh kuat kuasa-Mu. Biarlah Engkau akan dipermuliakan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam itu setelah roti dibagikan dan telah dimakan, Tuhan bersama murid-muridnya, Tuhan mengambil cawan minuman dan mengatakan, inilah darah perjanjian yang dicurahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi satu peringatan padaku setiap kali kamu meminumnya. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Baik, sekarang saya memberi kesempatan kepada masing-masing untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan dan Tuhan merasa senang karena kita tahu berterima kasih terhadap pekerjaan yang agung dan mulia itu. Haleluya. 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 Bapak, saat ini hamba berdoa untuk anak-anak-Mu semuanya yang sudah ambil bagian dalam sakramen kudus ini. Kau tahu kondisi dan keadaan mereka masing-masing, ya Tuhan. Oleh karena itu, bila ada di antara anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit atau tubuhnya begitu lemah, maka biarlah kuasa bilur-Mu akan bekerja sehingga anak-anak-Mu yang sakit itu pun akan Kau sembuhkan dalam nama Yesus. Dan bagi anak-anak-Mu yang sedang ada masalah, ada persoalan, biarlah Tuhan juga akan lawat mereka karena Engkau sudah mati dan bangkit untuk kepentingan itu. Anak-anak-Mu yang merasa kesepian,
ya Tuhan akan datang mendampinginya, sehingga dia merasa ada satu oknum yang memperhatikannya. Dan demikian pula Tuhan, setiap masalah yang sedang dihadapi anak-anak-Mu, Tuhan akan pedulikan semuanya. Oh Bapa, terima kasih karena Engkau sudah melakukan sesuatu yang mulia dan ajaib. Sebab itu nama-Mu akan tetap dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa untuk anak-anak-Mu semuanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali dan puji Tuhan kita dapat kembali beribadah bersama pada hari ini. Pada kesempatan ini kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami mengundang untuk kembali beribadah bersama dengan kami minggu depan secara online. Dan untuk mendapatkan notifikasi di saat kami memposting video ibadah minggu depan, silakan Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe channel YouTube yang ada di sini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagi yang memerlukan pelayanan pastoral seperti baptisan, pernikahan, kedukaan, dukungan doa dan sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menghubungi gembala, staf pastoral, diaken, atau melalui hotline CWS yang tertera di layar ini. Selanjutnya, kami menghimbau untuk kita semua aktif mengikuti program pemerintah melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Dengan kita disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M dan secara aktif mengikuti program vaksinasi yang saat ini sedang berjalan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan memberikan persembahan, apakah itu perpuluhan, ucapan syukur, janji iman, atau persembahan mingguan kita. Bapak Ibu Saudara dapat mentransfer lewat rekening yang tertera di layar, atau melalui QR Code jika Bapak Ibu akan memberikan persembahan lewat uang elektronik. Mari kita bawa persembahan kita, dan kita juga bawa doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sungguh sangat baik, Maha Pemurah, rencana-Mu indah dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah bangsa dan negara kami kemampuan melewati masa pandemi ini dengan baik. Berikan semangat untuk kami dapat menjalani hari demi hari dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kami berdoa untuk tenaga kesehatan yang merawat pasien-pasien COVID-19, supaya Engkau bentengi mereka, kuatkan mereka, Engkau jaga mereka, berikan sukacita kepada mereka dalam menjalankan tugas mereka, agar orang-orang yang mereka rawat dapat lekas sembuh Tuhan. Dan kami berdoa untuk tim Satgas Penanganan COVID-19, supaya mereka dapat menjalankan tugas dengan baik. Mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan pencegahan COVID-19 yang efektif Tuhan. Berkati pemerintah negara kami, para pemimpin mulai dari pusat sampai daerah, supaya mereka dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meminimalisir dampak dari COVID-19 ini Tuhan. Dan kami berdoa bagi anak-anak-Mu, Jemaat GSJ CWS Gedung Kenanga, supaya kasih dan penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan kami semua. Kami bersyukur atas kesembuhan bagi anggota-anggota jemaat yang sakit, terutama kesembuhan atas COVID-19. Kami bersyukur atas semangat dan kemampuan yang tetap dimiliki oleh anak-anak-Mu untuk bekerja, berusaha, untuk mendapatkan penghasilan bagi kebutuhan sehari-hari. Dan bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang sakit atau mengisolasi diri karena COVID-19, berikan mereka kesembuhan dan pemulihan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu yang saudara-saudaranya sedang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, berikan mereka kesabaran dan ketenangan. Kami percaya kami akan melalui pandemi ini dengan baik, menjadi lebih kuat, dan menjadi pemenang bersama dengan Engkau. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan dapat memberikan persembahan mingguan kami, persembahan ucapan syukur, janji iman, dan perpuluhan kami, melalui berkat-berkat keuangan yang terus Engkau berikan dalam kehidupan kami.
Ajar kami untuk terus belajar memberi yang terbaik. Karena kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berutang, bahkan memberikan berlipat kali ganda bagi anak-anak-Mu yang memberi. Berkati kami semua yang akan memberi persembahan, dan berkati persembahan ini agar memuliakan Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami bawa permohonan dan persembahan ini kepadamu. Haleluya. Amin. Kembali Bapak, kami ucapkan terima kasih karena Engkau sudah memimpin ibadah online hari ini. Dan kami merasa Engkau ada dekat dengan kami semuanya, walaupun kami terpisah jauh satu dengan yang lainnya. Tetapi kedekatan itu dapat kami rasakan bahwa Engkau ada. Oleh karena itu Bapa, kembali hamba serahkan umat-Mu ini dalam tangan kuasa-Mu. Kau tahu setiap umat-Mu yang ada pergumulan, biarlah Tuhan akan hadir sebagai penghibur. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang lemah, Kau hadir sebagai oknum yang memberikan energi. Di anak-anak-Mu yang kehilangan pengharapan, biarlah Kau hadir dengan memberikan pengharapan yang baru. Bagi anak-anak-Mu yang saat ini gelisah, khawatir, takut, hingga tidak ada ketenangan, biar Kau hadir sebagai Allah yang memberikan damai sejahtera. Hingga mereka semua boleh merasakan sesuai dengan keperluan dan kebutuhan mereka masing-masing. Dan mereka dapat merasakan indahnya di dalam mengikut Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena kuasa-Mu yang dahsyat. Dalam situasi, kondisi, apapun Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kau terus mendampingi kami, dan Kau terus menguatkan kami. Kau terus memberi sukacita, damai sejahtera, dan penghiburan kepada kami. Oleh karena itu, biarlah anak-anak-Mu Tuhan melihat keajaiban-Mu di masa yang sulit ini, mereka akan sukses. Karena Tuhan menyertai mereka semua. Puji dan syukur buat kebaikan-Mu. Mari sekarang kita mengangkat tangan bersama-sama dan terimalah berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan melindungi kita. Dan Tuhan memberkati kita. Dan Tuhan dengan damai sejahtera-Nya menyinari kita, membimbing dan memimpin kita. Dia akan terus menolong kita. Damai sejahtera dan kasih-Nya akan dicurahkan dalam hati kita. Sehingga kita merasa tidak sendirian. Karena Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Dan Roh Kudus akan ada bersamaan kita, menguatkan, menghibur, serta memampukan kita untuk melihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan bukakan bagi kita, yang dapat kami lakukan untuk kemuliaan-Mu dan juga untuk kami kerjakan sehingga kami pun sukses oleh karenanya. Hal ini terjadi hari ini, esok, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dengan percaya katakan, amin. Apapun keadaanku, apapun situasi kita,